Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1341 sampai dengan bab 1345. Sementara Di Jiang berusaha sekuat tenaga untuk menahan aura yang dipancarkan di Yuan. Tiba-tiba saya merasakan bahaya datang. Saya ingin menjawab, tetapi ternyata tubuh saya tidak bisa bergerak. Lalu lehernya menegang. Di Yuan mencubitnya dengan tangannya. Kemudian kekuatan setingkat kaisar surgawi mengalir ke tubuhnya dan mulai mendatangkan malapetaka pada tubuh Di Jiang, langsung menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarungnya. Rasa sakit yang hebat melanda, membuat Di Jiang tidak berdaya. Di saat yang sama, ada ekspresi pahit di wajahnya. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi? Benar-benar menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh level kaisar langit setengah langkahku. Segera semuanya menjadi tenang. Aura menakutkan itu pergi secepat datangnya. Tunggu sampai kedua mayat itu muncul. Di Jiang, kaisar surgawi setengah langkah, dicekik oleh Di Yuan seperti ayam kecil, tidak bisa bergerak. Hal ini menunjukkan betapa besar kesenjangan antara keduanya. Dalam situasi 1 lawan 1, sama sekali tidak ada perlawanan. Ingin menghentikan Di Yuan, kecuali jika seseorang yang juga seorang kaisar surgawi mengambil tindakan, atau ada lusinan kaisar surgawi setengah langkah yang menyerang pada saat yang bersamaan. Dan itu hanya mungkin terjadi dengan gaya permainan yang mengancam jiwa seperti itu. Kalau tidak, jika kamu bertarung sendirian, kamu takut terluka. Bahkan jika itu setengah langkah ke tingkat kaisar surgawi, itu hanyalah hadiah untuk Shen Yuan. Di Jiang, kamu memaksaku melakukan ini. Di mana Di Ji? Apakah kamu ingin memberitahuku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Ekspresi wajah Di Yuan menjadi sangat berubah. Di Jiang pernah melihat ekspresi Di Yuan sebelumnya. Saat itulah kepribadian kekerasan orang lain muncul. Di Yuan saat itu hampir sama persis dengan Di Yuan sekarang. Ekspresi yang sama, nada yang sama, tidak ada emosi sama sekali di matanya. Beberapa hanya memandang segala sesuatu dengan jijik. Di Jiang tiba-tiba menemukan jawabannya. Masuk akal jika Di Yuan juga terluka ketika Di Ji gagal membentuk kembali tubuhnya, dan tidak mungkin dia bisa menembus level kaisar surgawi begitu cepat. Menyerang secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Namun Di Yuan tidak hanya melakukannya, tetapi juga berhasil, yang jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Hal yang paling istimewa tentang Di Yuan adalah ia memiliki dua kepribadian. Di Jiang menelusuri buku sejarah kuno wilayah Linglan, tetapi tidak dapat menemukan kepribadian ganda seperti itu. Ini menunjukkan bahwa hal ini sangat jarang terjadi. Ketika kepribadian kekerasan mendominasi tubuh, kekuatan Di Yuan akan meningkat, tetapi dia akan kehilangan akal sehatnya. Keadaan Di Yuan saat ini, ada sedikit alasan dalam kemarahan itu. Apakah kedua kepribadian itu menyatu? Apakah ini sebabnya dia mencapai tingkat kaisar langit? Harus dikatakan bahwa kemampuan penalaran Di Jiang memang sangat kuat. Teknik rahasia Ziwei Xingdou tidak hanya memberinya prediksi akurat, tetapi juga pemikiran jernih. Setelah beberapa percakapan dan mengamati penampilan Di Yuan, saya menebak kebenaran masalah ini dengan sangat cermat. Di Yuan, kamu, tenanglah. Di Yuan dicubit lehernya, membuatnya sulit untuk berbicara. Aku tidak bisa tenang, katakan padaku di mana Di Ji, kalau tidak, aku tidak akan menahan diri. Bahkan jika kamu mengajariku banyak dan setengah dari guruku, aku akan membunuhmu, Di Yuan berkata dengan gila. Dia merasa aura Di Yuan menjadi semakin ganas, dan dia bisa terbunuh kapan saja. Di Jiang juga mulai merasa sedikit cemas.
Pikirannya terus-menerus memikirkan cara menyelesaikan krisis yang ada. Dia telah melihat kepribadian Di Yuan yang kejam sebelumnya. Sama sekali tidak ada gunanya sama sekali. Berjuang keras beberapa kali. Di Yuan mengira Di Jiang akan mengungkapkan keberadaan Di Ji, jadi dia sedikit mengendurkan tangannya. Di Jiang, yang sudah bisa bernapas, berpikir sejenak dan mulai membujuk. Di Yuan, saya tahu bahwa Di Ji sangat penting bagi Anda. Sangat penting sehingga Anda dapat menyerahkan segalanya untuknya. Tetapi pernahkah Anda memikirkan tentang itu? Jika Di Ji melihatmu sekarang, betapa menyakitkan dan mengecewakannya terlihat seperti ini, yang dia inginkan adalah kamu yang dulunya acuh tak acuh terhadap emosi dan amarah, bukan orang yang akan menghancurkan dunia jika kamu sedikit tidak puas. Dia tahu apa yang dia inginkan. Jika Di Yuan ingin pulih, dia hanya bisa memulai dengan Di Ji. Di Ji adalah obsesi Di Yuan. Setelah selesai berbicara, Di Jiang berubah menjadi cermin di depan matanya. Itu menunjukkan penampilan Di Yuan saat ini. Ketika Di Yuan melihat ekspresi gilanya di cermin, dia tercengang. Apakah ini kamu? Mengapa ekspresinya begitu menakutkan? Jika Di Ji melihat dirinya seperti ini, apakah dia akan membenci dirinya sendiri, tidak menyukai dirimu sendiri, tinggalkan dirimu sendiri? Tidak, tidak. Dia tidak boleh dilihat seperti ini oleh Di Ji. Di Yuan melepaskan tangan yang memegang leher Di Jiang, lalu memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak kesakitan. Keluar, keluar dari sini, keluar dari tubuhku. Ceka, 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 apakah kamu berpikir untuk memintaku keluar sekarang? Apakah sudah terlambat? Jika bukan karena aku, kamu akan musnah. Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk menjadi seorang surgawi, kaisar, ingin membakar jembatan? Tidak mungkin. Kamu berjanji padaku untuk mengendalikan tubuhmu. Bajingan, kamu berbohong padaku, Di Yuan berkata dengan gigi terkatup. Kemudian dia kembali mencibir. Memang benar kaulah yang memimpin. Aku tidak berbohong padamu. Hanya saja setelah fusi, kita tidak bisa lagi membedakan satu sama lain. Tidak ada yang bisa menentukan apakah kita yang memegang kendali atau tidak. Seiring berjalannya waktu, keduanya akan benar-benar terpisah. Berdasarkan kepribadianku, aku akan semakin jarang berbicara pada diriku sendiri di masa depan. Tidak, aku tidak menginginkan ini. Haha, aku dulu sih, tidak mungkin. Kita kembar paling langka di alam semesta. Jika kita bersama, kita akan terbang. Jika kita terpisah, kita akan jatuh ke dunia fana. Nah, kalau kita berpisah, kita akan jatuh ke dunia fana. Kita telah berhasil bergabung. Yang menunggu kita adalah cahaya terang, dan seluruh alam semesta akan harmonis. Tinggalkan jejak kaki kita dan tunggu kita menaklukkannya. Saya tidak membutuhkannya. Selama aku bisa hidup bersama Di Ji, aku akan menyerahkan apapun, bahkan hidup mengasingkan diri di pegunungan dan hutan, aku juga bersedia. Itu hanya seorang wanita. Saat kita menguasai alam semesta di masa depan, kamu bisa memilih wanita sebanyak yang kamu mau, tidak peduli berapa banyak yang lebih baik dari Di Ji. Aku hanya ingin Di Ji, tidak mau yang lain, tidak mau sekarang. Bukan berarti kamu tidak akan menginginkannya di masa depan. Ketika kita sepenuhnya terintegrasi, Anda tidak akan berpikir begitu. Setelah Di Jiang mendapatkan kembali kebebasannya, dia dengan cepat mundur dan menjaga jarak yang aman. Tentu saja, menyebutnya aman hanyalah rasa percaya diri Di Jiang. Selama Di Yuan ingin mengambil tindakan terhadapnya, tidak ada jarak yang aman. Melihat Di Yuan yang terus-menerus mengubah kedua kepribadiannya, Di Jiang tahu bahwa dia benar. Kemampuan Di Yuan untuk mencapai level Kaisar Langit adalah hasil perpaduan kepribadian ganda. Menurut kepribadian lain, setelah fusi, mereka tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya penindasan. Mulai saat ini,
Di Yuan akan selalu memiliki karakter yang kasar dan mudah tersinggung. Dengan kekuatan yang mencapai tingkat kaisar surgawi dan kegemaran membunuh, bukankah seluruh domain Linglan berada dalam bahaya? Di Jiang memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Jika ada ketidakpuasan, dia akan bunuh diri seperti hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Di Yuan memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Sebenarnya pengejarannya sangat sederhana. Dia hanya ingin tinggal di Linglan Domain, bersama Di Ji, punya rumah sendiri dan anak sendiri. Tapi suara lain di hatinya memberitahu Di Yuan. Anda harus keluar, meninggalkan domain Linglan, menaklukkan peradaban demi peradaban, melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan menjadi penguasa alam semesta. Inilah yang harus Anda lakukan. Bentrokan terus-menerus dari kedua ide tersebut membuat Di Yuan hampir gila. Dia tidak tahu bagaimana memilih, untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Ups, pada akhirnya, dia tidak tahan lagi, dan itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan menghilang seketika. Di Jiang melihat Di Yuan pergi, merasa santai tapi juga sedikit khawatir. Meski saat ini aman, namun bahaya sesungguhnya masih di depan. Di Yuan telah mencapai tingkat kaisar langit, dan kekuatannya sudah dalam kondisi tak terkalahkan. Ditambah dengan perpaduan kepribadian ganda, ada kemungkinan kekerasan kapan saja, dan tidak ada tempat di Linglan Domain yang aman. Apa yang harus dilakukan sekarang? Di Jiang berpikir sejenak dan berencana melihat situasi Di Ji sebelum membuat rencana apapun. Menahan ketidaknyamanan fisiknya, dia melambaikan tangannya, dan diagram nebula yang rumit muncul di depannya. Kemudian dia mulai memutar nebula dengan cepat dan menggunakan teknik rahasia Ziwei Stardow untuk menyimpulkannya. Tiba-tiba, nebula yang baru saja dipindahkan Di Jiang memantul kembali, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga membuatnya mundur beberapa langkah. Awalnya, tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan tingkat kaisar surgawi Di Yuan, dan dia terluka parah. Namun, dia terkejut lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Ini, Di Jiang melihat gambar nebula di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menggunakan teknik rahasia Ziwei Stardow, mustahil menyimpulkan segala sesuatu tentang Di Ji. Bagaimana bisa? Sebelumnya berhasil, mengapa sekarang tidak? Tampaknya hanya ada dua kemungkinan terjadinya situasi ini. Salah satunya adalah alasan Di Ji sendiri. Misalnya, jika kekuatan Anda melebihi Di Jiang, jika Anda telah mempelajari teknik rahasia dengan level yang sama dengan algoritma Ziwei, atau jika Anda telah memperoleh artefak kuno dengan fungsi tersembunyi, Anda mungkin tidak dapat menghitungnya. Yang kedua adalah gangguan dari faktor eksternal. Ini jauh lebih rumit, menurut dugaan Di Jiang. Kemungkinan pertama tidak mungkin terjadi, kebanyakan itu tipe kedua. Dan ada kemungkinan besar bahwa Di Ji dan Lindong sangat terjerat dalam sebab dan akibat dan terpengaruh. Adapun mengapa Lindong tidak bisa diperkirakan. Karena dia belum pernah melihat pihak lain, sulit bagi Di Jiang untuk menilai. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali dan cobalah menenangkan diri. Banyak sekali yang terjadi selama ini, klan super mekanis dan klan pemakan jiwa bersama-sama menyerang, dan Di Ji terpaksa menghancurkan tubuhnya sendiri. Jiwanya memasuki dunia sangkar roh untuk dihangatkan dan diberi makan keterampilan rahasia Ziwei Xingdou tidak bisa mengintipnya. Setelah jiwa Di Ji pulih, dia dihancurkan oleh Kaisar Devouring Heaven ketika dia membentuk kembali tubuh fisiknya. Pada akhirnya, jiwanya rusak parah dan dia harus memasuki dunia sangkar roh lagi untuk memulihkan diri. Kini Di Yuan mati-matian berusaha menggabungkan kepribadian gandanya untuk mencapai level Kaisar Langit yang legendaris, menyebabkan dia kehilangan niat aslinya dan menjadi sumber bahaya yang bisa mengamuk kapan saja. Ziwei Xingdou Musi yang dulunya tak terkalahkan,
namun kini gagal menyerang Kaisar Sitian dan Lindong satu demi satu, membuat Di Jiang merasa tidak yakin. Teknik rahasia Ziwei Xingdou adalah andalan terbesarnya, dan telah membantunya mencari keberuntungan, menghindari kemalangan, dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan berkali-kali. Setelah kehilangan efeknya, ia hanya dapat berlari seperti lalat tanpa kepala. Setiap kejadian yang terjadi menunjukkan bahwa wilayah Linglan akan menghadapi bencana. Tidak ada yang bisa memastikan apakah wilayah tersebut dapat bertahan dengan aman. Di Jiang tahu, dilihat dari situasi saat ini, klan mesin super dan klan pemakan jiwa pasti hancur. Mereka tidak bisa menghentikan Kaisar Yuan setingkat kaisar. Namun ini tidak berarti wilayah Linglan akan menjadi lebih baik. Selama Di Ji menolak Di Yuan, wilayah Linglan akan mengalami krisis yang lebih besar dan bahkan mungkin hancur. Bagaimana saya bisa membantu diri saya sendiri? Di Jiang tidak punya ide bagus untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Aduh, aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Kita harus mencari kesempatan untuk bertemu Lindong yang misterius ini terlebih dahulu. Kemudian pertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika memang tidak bisa, Anda hanya bisa memberitahu Di Ji keseriusan masalah ini. Bahkan jika dia tidak menyukai Di Yuan, demi keselamatan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain Linglan, saya harap dia dapat membuat pilihan yang paling tepat. Bagaimanapun, hanya dia yang bisa menstabilkan Di Yuan dan mencegahnya mengamuk. Meski begitu, pengobatan ini tetap mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Bahaya Di Yuan terlalu tinggi, tidak ada ruang bagi kesalahan sekecil apapun. Jika tidak, seluruh wilayah Linglan akan menderita. Setelah Di Yuan pergi, dia berlari langsung keluar wilayah Linglan. Dia sekarang harus segera melampiaskan amarahnya. Tetapi alasan memberitahu Di Yuan bahwa itu tidak akan berhasil di sini dan dia harus mencari tempat lain. Oleh karena itu, targetnya adalah markas klan mesin super, yaitu otak induk. Ras ini tidak hanya ingin menyerang wilayah Linglan berkali-kali dan menduduki sumber daya wilayah Linglan. Ia juga melukai Di Ji dengan parah, sehingga Di Ji harus menghancurkan tubuhnya sendiri untuk bertahan hidup. Dan Di Ji adalah skala kebalikan dari Di Yuan. Jika kamu berani menyakiti Di Ji, kamu harus menanggung balas dendam Di Yuan. Di Yuan bisa dikatakan membenci klan mesin super dengan kebencian yang mendalam. Saya sudah lama ingin memberantasnya, tapi dia tidak memiliki kekuatan itu di masa lalu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Di Yuan, yang telah mencapai tingkat Kaisar Langit, sudah lebih kuat dari kebanyakan peradaban tingkat 9. Jelas sekali, tidak ada ahli setingkat Kaisar Surgawi di klan super mekanis. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menginvasi wilayah Linglan beberapa kali tanpa hasil. Seberapa kuatkah Kaisar Surgawi? Sangat mungkin untuk menghancurkan peradaban tingkat 9 dengan mudah, hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di peradaban tingkat 9 ini. Saat ini, dia berada di sarang klan super mekanis. Robot yang tak terhitung jumlahnya bekerja dengan tertib. Dari kejauhan, otak ibu dari klan mesin super terlihat sangat mirip dengan otak manusia. Hanya ditangguhkan dalam kehampaan. Oleh karena itu disebut otak ibu. Hanya saja ukuran otak ibu ini agak menakutkan, lebih besar dari planet terbesar di domain Linglan. Ada banyak tentakel di sekitarnya, masing-masing tebal dan panjang. Itu hanyalah monster alien yang sangat besar. Klan super mekanis lainnya bahkan tidak memiliki sebutir pasir pun di depan otak ibu. Siapapun yang melihat otak ibu dari klan super mekanis untuk pertama kalinya akan sangat terkejut.
Cara ras ini bertahan hidup dan berkembang biak sangat berbeda dengan ras kehidupan yang berkembang biak secara alami di alam semesta. Otak induk akan terus-menerus melahap berbagai sumber daya dan energi di alam semesta dan menciptakan klan super mekanis yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Ketika segala sesuatu dalam suatu peradaban dilahap, otak induk akan menggerakkan tubuh besarnya dan melanjutkan di tempat lain. Lokasi di mana otak ibu dari klan super mekanis berada dulunya merupakan peradaban tingkat 8. Dikatakan bahwa sebagian kecil dari mereka melarikan diri ke domain Linglan dan berlama-lama di sudut. 5 ahli tingkat kaisar yang menjaga wilayah Linglan semuanya tahu tentang kehidupan yang melarikan diri ini. Namun, ia hampir sepenuhnya dilahap oleh otak induk, dan sumber dayanya telah habis. Ia benar-benar sunyi, dan kemakmuran yang dulu dimilikinya sudah tidak ada lagi. Kehidupan yang pernah hidup di peradaban ini telah lama hilang. Mereka juga menyetujui untuk mengizinkan satu sama lain memasuki domain Linglan dan melanjutkan. Di Jiang pergi setelah di Yuan, segera menghubungi Kaisar Yao dan Kaisar Sun. Segera kedua kerajaan kaisar bergegas mendekat. Mereka belum mengetahui tentang di Yuan. Saya sedikit penasaran dengan panggilan mendadak di Jiang. Senior di Jiang, Anda datang menemui kami. Ada apa? Di Sun bertanya dengan lantang. Ya, senior di Jiang, tolong beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan. Saya sedang dalam masa pemulihan dari luka saya. Luka-lukanya adalah yang paling serius. Penghancuran diri LV6 di hadapan klan super mekanis bukanlah lelucon. Sejauh ini, belum genap 30% yang dipulihkan. Untuk pulih, bahkan dengan bantuan obat-obatan suci penyembuhan yang tak terhitung jumlahnya, mungkin membutuhkan waktu lama. Website pertama, URL. Saat ini di Jiang sudah tenang, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia baru saja mengalami pertempuran besar dan mengalami trauma fisik yang parah. Salah, ini seharusnya bukan tentang perang besar. Ini harus menjadi pelecehan sepihak, menghadapi tingkat kaisar surgawi. Di Yuan secara bertahap jatuh ke dalam kondisi kekerasan. Siapapun yang bertemu dengannya hanya akan dianiaya. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Tidak ada perbedaan antara level kaisar abadi dan level kaisar kuno. Mereka semua semut. Saya telah meminta Anda untuk datang ke sini kali ini. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh wilayah Linglan. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin kehilangan segalanya. Di Jiang berkata dengan serius. Di Yao dan Di Sun melihat ekspresi Di Jiang dan mengetahui keseriusan masalah ini. Senior Di Jiang, apakah klan mesin super dan klan pemakan jiwa bergabung untuk menyerang? Para bajingan ini benar-benar tahu cara memilih waktu yang tepat, mengetahui bahwa kita semua terluka. Mereka memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Senior Di Jiang, jangan khawatir. Meskipun aku sekarang baru pulih kurang dari 30%, tapi aku masih bisa bertarung. Paling buruk, aku akan meniru mereka dan mati bersama bajingan ini, kata Di Yao dengan ekspresi jahat di wajahnya. Di Yao benar, tidak ada pengecut di wilayah Linglan kita. Bahkan jika kita mati, kita masih harus menyeret 2 orang ke belakang kita. Di Sun juga mengertakkan gigi dan sangat marah di dalam hatinya. Keduanya naik dari wilayah Linglan selangkah demi selangkah, dan memiliki perasaan khusus terhadap wilayah Linglan. Ini adalah kampung halaman mereka. Tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkannya. Ini bukan tentang klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Sekarang kedua ras ini tidak lagi mengancam kita. Tapi ada krisis yang lebih besar. Yang jauh lebih besar daripada ancaman klan pemakan jiwa dan mesin super. Klan bergabung. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata,
Kaisar Yao dan Kaisar Sun saling berpandangan. Anda bisa merasakan kebingungan di sisi lain. Apakah ancaman dari klan pemakan jiwa dan klan super mekanik telah hilang? Kapan itu terjadi? Kenapa mereka tidak tahu? Apakah ada krisis lain yang lebih besar dibandingkan dua ras yang bersatu? Apa itu? Bisakah hal itu benar-benar mengancam hidup dan mati Linglan Domain? Keduanya merasa sedikit bingung. Saya sama sekali tidak mengerti apa maksud Di Jiang. Senior Di Jiang, tolong berhenti bersikap sok. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Apakah kamu ingin menunggu sampai Di Yuan datang untuk membicarakannya bersama? Ngomong-ngomong, kita berdua di sini. Kenapa Di Yuan belum datang? Logikanya berbicara. Dia seharusnya tiba sebelum kita. Di Yao bertanya dengan bingung. Krisis yang ingin saya bicarakan adalah tentang Di Yuan. Apa yang saya katakan selanjutnya mungkin menumbangkan ketiga pandangan Anda, tapi apa yang saya katakan adalah benar. Kaisar Yao tidak berbicara. Mereka semua menunggu Di Jiang selesai berbicara. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika Di Yuan menjadi gila dan menyebabkan kematian banyak makhluk? Di Jiang memandang mereka berdua dan bertanya. Tentu saja aku ingat. Pemandangan itu hanyalah api penyucian di bumi, dan aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Dapat dilihat seberapa besar bayangan psikologis yang ditimbulkan oleh kegilaan terakhir Di Yuan padanya. Anda harus tahu bahwa Kaisar Yao adalah orang yang berkuasa di alam kekaisaran. Orang-orang kuat yang telah mencapai tahap ini telah mengalami banyak adegan besar. Seberapa berdarah dan kejamnya hal itu hingga menyebabkan kerusakan psikologis seperti itu padanya. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Sun di sebelahnya. Rupanya dia juga teringat kejadian saat itu. Kemudian mereka berdua tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka terkejut dan bertanya serempak, Senior Di Jiang, apakah Di Yuan menjadi gila lagi? Setelah Di Yuan menjadi gila dan dikendalikan oleh Di Jiang, Kaisar Yao dan Kaisar Sun menyarankan, hilangkan Di Yuan sepenuhnya. Pada akhirnya, Di Jiang berjanji bahwa Di Yuan tidak akan melakukannya lagi, jadi mereka menyerah. Hal ini memang terjadi setelah itu, dan Di Yuan tidak menjadi gila lagi sampai sekarang. Bukankah hal itu terjadi lagi sekarang? Ini lebih serius daripada menjadi gila, jawab Di Jiang. Lalu dia mulai menjelaskan, Di Yuan adalah kepribadian ganda yang sangat langka di alam semesta. Yang satu adalah kepribadian normal, dan yang lainnya adalah kepribadian kekerasan yang kehilangan akal sehatnya. Selama Di Yuan terstimulasi, kepribadian kekerasannya akan muncul dan menguasai tubuhnya. Kekuatannya melonjak, tetapi dia juga kehilangan akal sehatnya dan akan membunuh dengan gila-gilaan, menghancurkan semua yang dia lihat. Kepribadiannya yang kejam ditekan oleh Di Yuan. Namun, karena Di Ji gagal membentuk kembali tubuhnya, Di Yuan mengira itu karena kurangnya kekuatan. Jadi dia memaksakan diri untuk mencapai tingkat Kaisar Surgawi, dan pada akhirnya akan gagal. Pada saat ini, kepribadian kekerasan Di Yuan melompat keluar dan bergabung dengan kepribadian normal Di Yuan, menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi dalam satu gerakan. Tunggu sampai Di Jiang memberikan gambaran kasar tentang masalah tersebut. Kaisar Yao dan Kaisar Sun telah melebarkan mata dan membuka mulut. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Keduanya menemukan kata-kata yang Di Jiang katakan sebagai krisis yang lebih mengerikan daripada aliansi antara klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Senior Di Jiang, kamu. Maksudmu mengatakan bahwa dua kepribadian Di Yuan telah digabungkan menjadi satu. Dan dia bisa mengamuk kapan saja, dan dia menerobos level Kaisar Langit dan menjadi level Kaisar Langit pembangkit tenaga listrik. Di Yuan Sun bertanya dengan tergagap. Itu dia, kalau begitu, Di Yuan telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi.
Jika dia mengamuk, siapa yang bisa menekannya? Diao juga bertanya dengan keras. Tidak ada yang bisa melakukannya, termasuk aku. Bahkan bisa dikatakan jika kita pergi bersama, kita tidak lebih dari umpan meriam saat menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Ini, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan di awal bahwa faktor ketidakpastian Kaisar Yuan harus diselesaikan sepenuhnya untuk selamanya. Tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda juga mengatakan bahwa bakat Kaisar Yuan sangat tinggi, dan jika digunakan dengan benar, itu akan menjadi senjata ampuh untuk wilayah Linglan. Asisten, bagaimana kabarmu sekarang? Seluruh wilayah Linglan mungkin hancur di tangannya. Diao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Oke, Diao, masalahnya sudah begini. Apa gunanya membicarakan hal ini? Yang terpenting sekarang adalah menemukan solusi untuk masalah tersebut. Di Yuan telah menjadi kaisar surgawi. Apalagi yang bisa kulakukan selain menunggu kematian, berlutut di hadapannya dan berdoa agar dia tidak mengamuk. Memikirkan masalah ini, saya awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan saya dan berkat teknik rahasia Ziwei Xingdou, saya dapat sepenuhnya mengendalikan Di Yuan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa anak ini telah tumbuh terlalu cepat dan jauh melampaui kemampuan saya. Di Jiang menghela nafas. Jika saya tahu ini akan menjadi akibatnya, saya seharusnya menangani Di Yuan secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan. Dalam analisis terakhir, Di Jiang terlalu percaya diri. Alhasil, ia nyaris mati di tangan lawan. Hanya seorang pemuda. Seberapa tinggi dia bisa melompat? Faktanya, Diao tidak terlalu ingin mengeluh tentang Di Jiang. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan pihak lain terletak di sana. Selain itu, Di Jiang masih menjadi pemandu mereka. Meskipun kedua belah pihak tidak menyebut satu sama lain sebagai guru dan murid, mereka telah menganggap Di Jiang sebagai gurunya di dalam hati mereka. Semua orang sangat menghormati Di Jiang. Tetapi ketika saya mendengar kata-kata Di Jiang barusan, saya sangat terkejut. Siapa yang bisa menghentikan Kaisar Yuan setingkat kaisar agar tidak mengamuk? Kalau begitu, bukankah semuanya sudah berakhir? Tidak akan ada tanah suci di seluruh domain Linglan. Selain melarikan diri, apalagi yang bisa saya lakukan? Mereka, pembangkit tenaga listrik di alam kaisar, dapat melarikan diri, dan alam ilahi juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana dengan manusia biasa lainnya? Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu kematian. Setelah bertemu Di Yuan, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Setelah Di Yuan mengamuk saat itu, dia menyebabkan kepunahan banyak makhluk. Sungguh tragis. Kaisar Yao masih mengingat dengan dalam gambaran itu. Untuk sesaat, dia bisa mengatakan bahwa dia dalam keadaan putus asa sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan memang demikianlah kenyataannya. Keduanya sempat menyarankan kepada Di Jiang untuk menyingkirkan Di Yuan. Penolakan pihak lain untuk mendengarkan mengakibatkan konsekuensi saat ini. Adalah salah untuk mengatakan bahwa tidak ada keluhan di hati saya. Senior Di Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di Sun bertanya dengan cemas. Dia juga mengetahuinya dengan sangat baik. Apa yang diwakili oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi yang bisa mengamuk kapan saja. Klan super mekanis dan para master pemakan jiwa telah bergabung untuk menyerang wilayah Linglan. Semua orang masih bisa melawan, dan masih belum diketahui siapa yang akan menang pada akhirnya. Bukan berarti Linglan Domain tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak hanya itu, ini sangat besar. Tetapi dengan Kaisar Yuan tingkat kaisar yang mengamuk, tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. Tidak heran Di Jiang akan mengatakan bahwa masalah ini lebih serius daripada aliansi antara klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Satu-satunya yang bisa membangkitkan alasan Di Yuan sekarang adalah Di Ji.
Jika dia bisa tinggal bersama Di Yuan dan menjaganya sepanjang waktu, kemungkinan Di Yuan mengamuk akan jauh lebih kecil. Kaisar Yao dan Kaisar Sun saling memandang dengan terkejut pada saat yang bersamaan. Seolah-olah saya telah memegang sedotan penyelamat hidup dan melihat harapan. Ya, Di Yuan sangat peduli pada Di Ji. Selama Di Ji ada di sisinya, dia pasti akan membuat Di Yuan tetap waras. Ya, Senior Di Jiang, ini ide yang bagus. Dapatkan Di Ji kembali secepatnya dan biarkan dia menjaga Di Yuan. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, kita tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang. Kita hanya bisa menggunakan metode ini. Kita bisa menggunakan metode ini untuk menunda waktu, dan kemudian kita bisa memikirkan cara lain. Desak Di Yao. Saya akan pergi menemui Di Ji, tetapi kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Sulit untuk mengatakan apakah dia bersedia kembali dan menjaga Di Yuan. Saya tidak bisa mengantarnya kembali. Kapan ini terjadi? Apakah Di Ji masih menunggu kesempatannya? Jika dia tidak kembali, jika Di Yuan mengamuk, wilayah Linglan akan hilang. Apakah kamu bercanda? Ini terkait dengan kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain Linglan. Sudah waktunya, dan Di Ji belum kembali. Benar, Di Ji adalah satu-satunya yang bisa mencegah Di Yuan mengamuk. Jika dia tidak kembali dan menjaga Di Yuan, domain Linglan bisa dihancurkan kapan saja. Di Sun juga membantu. Dia dan Di Yao berada di pihak yang sama dalam masalah ini, dan Di Ji harus kembali. Kamu tidak perlu terlalu khawatir sekarang. Menurut kesimpulanku, meskipun Di Yuan mengamuk, dia tidak akan segila terakhir kali. Kepribadian gandanya telah terintegrasi. Bahkan jika dia mengamuk, dia akan melakukannya. Masih memiliki sedikit alasan. Terlebih lagi, tubuh Di Ji yang berat Di Yuan selalu mengaitkan kegagalan operasi plastik dengan kurangnya kekuatan. Sekarang, dia harus pergi ke klan mesin super dan klan pemakan jiwa untuk membalaskan dendam Di Ji. Di Jiang menjelaskan. Tapi meski begitu, Di Ji harus kembali. Jika tidak, setelah Di Yuan menghancurkan klan mesin super dan klan pemangsa jiwa, dia tidak akan melihat Di Ji lagi, dan inilah saatnya untuk mengambil tindakan terhadap wilayah Linglan. Apa akan terjadi kemudian? Di Jiang kata-katanya tidak membuat Di Yao merasa aman sama sekali, dan dia masih bersikeras membiarkan Di Ji kembali untuk menjaga Di Yuan. Ini akan membuat Anda merasa sedikit lebih nyaman. Di Sun di sebelahnya mengangguk setuju. Setelah Di Yuan menghancurkan klan mesin super dan klan pemakan jiwa, kemarahan di dalam hatinya dilampiaskan, dan dia seharusnya bisa pulih untuk sementara. Ayo kita lakukan. Jangan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Situasinya adalah mendesak. Segera panggil orang-orang di bawah dan biarkan semua orang bersiap. Meskipun mungkin tidak ada gunanya, lebih baik melakukannya daripada tidak, kata Di Yao. Aku tahu, cobalah yang terbaik. Di Jiang tidak menyelesaikan kata-katanya. Karena ada variabel lain dalam hal ini, yaitu Lindong. Sekuat Kaisar Devouring Heaven, saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi dia hanya bisa menghindari perhitungan teknik rahasia Ziwei Xingdou. Namun, Lindong bisa menjadi bumerang bagi mereka yang menghitung, dan bahkan jika dia mencoba menghitung Di Ji, dia akan terkejut. Di Jiang harus memperhatikan orang seperti itu. Saya telah memperoleh teknik rahasia Ziwei Stardou dari zaman kuno hingga sekarang. Di Jiang telah membuat perhitungan tentang banyak orang dan peristiwa, dan telah berkali-kali mengubah bahaya menjadi bencana. Satu-satunya yang bisa membuatnya mendapat serangan balik adalah Lindong. Cara melakukannya hanya bisa diputuskan setelah bertemu Di Ji dan Lindong. Bagaimana jika variabel Lindong bisa menekan Di Yuan? Siapa yang bisa memastikannya? Semua hal di alam semesta saling bergantung. Jalan Surga 50, Davan 49, salah satunya lolos. Selalu ada hikmahnya dalam segala hal.
Di Yuan menguasai teknik rahasia Ziwei Stardow dan sangat percaya pada pepatah kuno ini. Di Jiang punya alasan untuk percaya. Variabel Lindong mungkin menjadi secercah harapan bagi wilayah Linglan. Yang terbaik adalah menyelesaikan Di Yuan sepenuhnya. Sekalipun Di Ji tetap bersamanya, itu bukanlah solusi jangka panjang. Dan tidak ada jaminan bahwa Di Yuan tidak akan melakukan kekerasan di masa depan. Bahkan jika Di Ji tidak bisa mengendalikan Di Yuan. Bagi wilayah Linglan, itulah bencana sesungguhnya. Tidak apa-apa sekarang, menyebut Di Ji saja bisa mengembalikan Di Yuan. Setidaknya dia bisa menjaga akal sehatnya dan tidak melakukan hal yang terlalu gila. Ini menunjukkan bahwa keadaan belum mencapai titik terburuknya. Kata-kata ambigu di Jiang jelas tidak memuaskan Di Yao. Bagaimana Anda bisa bersikap asal-asalan padahal itu adalah masalah hidup dan mati Anda sendiri? Senior di Jiang, ini bukan tentang mencoba yang terbaik, tapi... Sebelum Di Yao menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Di Sun, senior di Jiang, kami percaya padamu. Jangan khawatir dan pergi menemui Di Ji. Aku akan mengurus urusan lainnya. Berikan saja kepada kami. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu seharusnya sudah pulih dari cederamu. Tetapi tidak mungkin, kecuali masalah Di Yuan terselesaikan. Bahkan jika dia mencapai tingkat Kaisar Langit, itu tidak akan berpengaruh. Di Jiang mengangguk. Kami mengerti, Kaisar Yao dan Kaisar Sun pergi. Di Jiang dibiarkan berdiri di sana tanpa bergerak. Sekarang dia hanya mengetahui bahwa Di Ji berada di dunia sangkar roh. Karena keberadaan Lindong, dia tidak dapat menggunakan teknik rahasia Ziwei Stardow untuk menghitung lokasi spesifik. Dunia sangkar roh tidak besar atau kecil, dan tidak mudah untuk menemukan seseorang. Apapun yang terjadi, ayo masuk ke dunia sangkar roh terlebih dahulu. Di Jiang juga pergi. Bersiaplah untuk mencari tempat yang aman. Buat formasi pertahanan. Lalu masuki dunia sangkar roh untuk menemukan Di Ji. Alam sangkar roh, kota Ember. Seiring berjalannya waktu, kota perlahan kembali tenang. Jelas sekali, perang yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Paviliun Jumbo masih beroperasi normal. Saat itulah semua orang bereaksi. Karena bos di balik Paviliun Zhenbao adalah Lindong, Lindong juga merupakan pembunuh Cao Feiyang dan Hua Kaifeng. Jika Paviliun Zhenbao berani memperoleh properti di tangan semua orang pada saat kritis, itu harus dipastikan. Jika tidak, jika terjadi perang, industri-industri ini akan menjadi tidak berharga. Terlihat bahwa identitas Lindong tidaklah sederhana. Dengan kerjasama dari dua keluarga besar, Cao dan Hua, dia masih tidak terluka. Bahkan jika sejumlah harga dibayar secara diam-diam, kekuatan di belakang Lindong pasti berada pada level yang sama dengan dua keluarga besar. Jika tidak, kedua keluarga besar itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia memang orang yang percaya diri. Tak heran ia berani membunuh Cao Feiyang dan Hua Kaifeng. Perang yang diharapkan tidak terjadi. Orang-orang yang telah meninggalkan dunia sangkar roh dan mencari perlindungan kembali satu demi satu. Tentu saja saya masih ingin membeli kembali properti yang saya jual. Alhasil, harga di kota Ember kembali meroket. Paviliun Jumbo bisa memanfaatkan peluang ini. Namun ketika He Yaoting bertanya pada Lindong tentang hal itu, berita yang didapatnya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Jawaban Lindong sederhana saja. Apa yang kamu jual? Apakah kamu masih ingin menjual barang-barang di tanganku? Teruslah membeli dengan harga tinggi. Aku suka perasaan menghabiskan uang. He Yaoting tidak terkejut. Dalam hal membelanjakan uang, Tuan muda saya memiliki temperamen pesolek yang sangat kuat. Hanya membeli tetapi tidak menjual, sekalipun dibuang ke sana, tidak akan dijual untuk mendapatkan uang. Uang sangat disengaja, sekarang Lindong sudah bicara.
He Yaoting hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Harga belinya terus naik, namun sayangnya bisnisnya semakin hari semakin terpuruk. Terlalu sedikit yang bisa dijual saat ini, semua orang membeli, bukan menjual. Lin Dong berada di dunia sangkar roh, tidak melakukan apapun sepanjang hari. Setelah gadis kecil itu tertidur dalam pelukannya, dia menyalakan sistem untuk melihat perubahan di Shenhao. Dibandingkan hari-hari sebelumnya, saat ini, tingkat pertumbuhan Shenhao Point bisa dikatakan sangat pesat. Setelah menghabiskan 1 juta untuk meningkatkan teknik cloning ke level ke-6. Sejauh ini, saya baru mengumpulkan beberapa ratus ribu poin. Terobosan selanjutnya, baik itu kekuatan fisik, kekuatan mental, atau teknik cloning, akan membutuhkan 10 juta poin. Selisih antara ratusan ribu hingga 10 juta bahkan tidak sedikit. Tapi Lin Dong tidak terburu-buru. Ia merasa kekuatannya cukup untuk mengatasi segala krisis dan kecelakaan. Kekuatan mental Kaisar Kuno tingkat 10. Kekuatan tempur setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi, dan 81 klon. Kemanapun dia pergi, selalu ada kekuatan menakutkan yang membuat orang takut. Setiap hari saya melihat gadis kecil itu makan dan tidur, dan tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit. Setiap makan melibatkan makan banyak harta alam dan duniawi. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya, Lin Dong akan ragu apakah tubuh gadis kecil ini mampu menanggungnya. Saat kami pertama kali bertemu tuan-tuan, gadis kecil itu tampak seperti berusia 5 atau 6 tahun, tetapi sekarang usianya hampir 10 tahun. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Suatu pagi, setelah tuan-tuan bangun, kakak laki-lakinya, Lin Dong, sudah tidak ada lagi. Dia tidak pergi mencari Lin Dong, tapi datang ke atap sendirian, duduk di titik tertinggi dan memandang langit di kejauhan dalam keadaan kesurupan. Jelas saya memikirkan beberapa hal dari masa lalu, tetapi semuanya terlalu berantakan untuk diatur bersama. Saat gadis kecil itu sedang kesurupan, sesosok duduk di sampingnya, memandang ke kejauhan bersamanya. Setelah Lin Dong kembali ke kamar, dia tidak melihat tuan-tuan. Begitu dia merasakannya, dia menemukan gadis kecil di atap. Jadi dia mengikuti. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, duduk bersebelahan seperti ini. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Setelah lebih dari 10 menit hening, tuan-tuan berkata, "Saudaraku, apakah kamu mempunyai banyak pertanyaan di benakmu?" Pasti ada beberapa pertanyaan. Tapi aku tidak akan bertanya kapan kamu ingin memberitahuku. Kakak bisa menjadi orang yang baik pendengar dan memberimu saran. Jawab Lin Dong sambil memandang ke kejauhan. Terima kasih, kakak. Tuan-tuan menoleh untuk melihat sisi wajah Lin Dong, menunjukkan senyuman manis. Sejujurnya, gadis kecil itu terlihat seperti remaja dan terlihat seperti boneka porselen, jadi dia masih sangat mematikan. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Aku adalah kakak tertuamu dan dukunganmu di masa depan. Jika ada yang berani menindasmu di masa depan, beritahu kakak tertua bahwa tidak peduli siapa itu, kakak tertua akan membantumu mengalahkannya dengan keras sehingga dia tidak akan bisa hidup. Jaga dirimu baik-baik. Lin Dong juga berbalik dan berkata sambil tersenyum. Ya, gadis kecil itu menatap Lin Dong, mengangguk dengan berat, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Mengikuti Lin Dong selama periode ini, ada persediaan bahan-bahan alami dan harta duniawi yang tidak terbatas. Selain itu, bergelantungan di tubuh Lin Dong dan menghirup aroma Lin Dong membuatnya tumbuh besar dan mengingat beberapa hal. Tapi tidak banyak, dan potongan-potongan. Tidak mungkin untuk menghubungkannya ke dalam memori yang lengkap. Saudaraku, tuan-tuan hanya mengingat sedikit hal sekarang. Semuanya sangat tersebar. Saya tidak tahu harus mulai dari mana.
Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda setelah saya mengingat semuanya. Tuan-tuan berjanji kepada Anda bahwa kali ini tidak akan sama. Saya tidak akan pergi tanpa pamit lagi, kata gadis kecil itu dengan serius. Ketika dia menyebutkan ini, Lindong langsung marah. Wah, setelah aku mengingatnya, aku jadi gila. Kemudian senyuman di wajahnya menghilang, memperlihatkan ekspresi serius, menatap gadis kecil itu dan berkata dengan nada buruk. Kamu masih tahu bahwa kamu pergi tanpa pamit terakhir kali? Aku belum berurusan denganmu, jangan katakan apa saja, tinggalkan saja fotonya. Sial, Lindong sangat marah sehingga gadis kecil itu panik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lindong tampak marah. Dia mengerutkan bibir dan hampir menangis. Saudaraku, maafkan aku, tuan-tuan salah. Tuan-tuan seharusnya tidak pergi tanpa pamit atau bahkan meninggalkan informasi kontak apapun. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu, saya melupakannya. Sekarang saya sangat benci diriku saat itu. Gadis kecil itu sudah kenyang. Dia menjawab dengan wajah menyesal. Lindong awalnya ingin membicarakan pihak lain agar tuan-tuan dapat mengingatnya. Akibatnya, saya melihat gadis kecil itu hendak menangis, dan hati saya tiba-tiba melunak. Sehat, gadis kecil itu belum menangis. Hatiku hampir meleleh, bagaimana jika aku menangis? Bersikap lembut selalu menjadi kesalahannya, dan Lindong tahu itu. Apalagi saat menghadapi wanita di sekitarnya, dia tidak tega menyakiti orang lain. Apalagi seorang gadis remaja yang berpenampilan manis sekali. Benar, bersikaplah baik. Lindong segera mengulurkan tangannya untuk memeluk tuan-tuan. Dan kemudian menghibur, Oke, kakak tidak menyalahkanmu lagi. Tapi jangan lakukan ini di dalam masa depan. Jika tidak, kakak akan sedih. Baiklah, kakak, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Saya akan mendiskusikannya dengan kakak apapun yang terjadi. Bersambung.